Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وقال الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita mengatakan kepada bulan Ramadan dengan kata-kata marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Akhirnya kita mengucapkan selamat datang bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ucapkan marhaban ya Ramadan? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadanan imanan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jikalau ada di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian berpuasa ikhlas iman, maka Allah akan menggugurkan setiap dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata marhaban ya Ramadan ini adalah bentuk ucapan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong dari hamba-hamba yang dikategorikan adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua persiapan yang bisa kita lakukan di last minute bulan Sya'ban ini. Dua ini mudah-mudahan maksimal kita lakukan dalam persiapan menuju Ramadan dan bahkan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu sendiri. Supaya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita tidak dikategorikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada tiga kelompok manusia yang pernah didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang paling celaka dunia akhiratnya, kemudian diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara tiga itu adalah waman adraka Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertemu dengan Ramadan, bahkan mereka berpuasa di hari pertama sampai hari terakhir, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama seperti Imam Abu Bakar Az-Zar'i memberikan penjelasan terhadap hadis ini, kenapa ada orang yang ketemu dan bertemu dengan Ramadan, padahal Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah. Beliau mengatakan at-tahawun bil amri idza hadar waktuhu. Ketika perintah kewajiban datang kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu memaksimalkan perintah Allah yang datang kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini yang bisa kemudian kita lakukan dalam persiapan sekaligus amal yang bisa kita maksimalkan ketika kita berada di dalam bulan puasa itu sendiri. Pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama adalah al-isti'dadur ruhi. Hendaknya semua kita ini hendaknya mulai dari detik ini
mulai saat ini, mulai jam ini, mulai hari ini, hendaknya kemudian kita mempersiapkan ruh, iman, qalbu, hati kita dengan menuju Ramadan itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara segumpalan darah yang ada pada jiwa manusia itu ada yang disebut dengan mudghah. Para ulama kemudian memberikan penjelasan terhadap apa kata mudghah ini. Mudghah ini kemudian didefinisikan, ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan hati, qalb. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salaha jasada kulluh. Apabila hati seseorang itu baik, bersih dia, maka seluruh anggota badannya pasti baik. Wa in fasada jasada kulluh. Apabila jasadnya, apabila qalbunya tidak bersih, tidak baik, ruhnya tidak baik, maka bisa dipastikan seluruh anggota tubuhnya pasti ada yang cacat, ada yang rusak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ketika manusia itu lahir dari rahim ibunya, mereka keluar dalam keadaan fitrah. Maka para ulama kemudian memberikan penjelasan, apa makna fitrah? Paling tidak ada dua. Pertama, yuladu 'alal Islam. Mereka itu lahir dalam keadaan Islam. Yang kedua, mereka lahir tidak membawa setitik pun dosa dan maksiat. Fa'abawahu, yang menjadikan titik-titik noda-noda hitam di antara mereka adalah orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi ayahnya, bisa jadi ibunya, bisa jadi keluarganya, bisa jadi keluarga besarnya, dan bisa jadi tempat kerjanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah mengerti kita itu adalah hamba, orang, manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat, maka orang terbaik dari pendosa itu adalah mereka-mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita dari ujung ke ujung ini yang kemudian tidak pernah merasakan ada kesalahan, ada dosa yang tidak pernah kita lakukan? Mungkin selama hidup kita sudah tidak terhitung dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Maksiat dari dosa yang lebih besar, dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil mungkin kita lakukan. Mungkin di antara kita, na'udzubillahi min dzalik, ada yang mungkin pernah korupsi, ada yang pernah memakan harta orang lain, ada yang mungkin pernah berzina, ada yang pernah mungkin menodai anak perempuan orang lain, ada yang mungkin di antara kita menzalimi ibunya, menzalimi ayahnya, menzalimi saudaranya, mentelantarkan istrinya, mentelantarkan anak-anaknya, bahkan orang-orang sekitarnya tidak luput dari kezaliman dia. Yang harusnya dia berikan haknya orang A, dia kasih B. Kata Quran, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai yang merasa beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala dan taubat nasuha. Yang pernah berzina taubat, yang pernah korupsi taubat, yang pernah zalim taubat, yang pernah melakukan dosa besar taubat, yang pernah melakukan dosa kecil sekecil-kecilnya taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memiliki mata batin hari ini, yang memiliki hati hari ini,
yang penuh dengan dosa dan maksiat tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan di last minute bulan Sya'ban ini untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendosa seperti kita ini tidak ada kata lain kecuali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simak dengan iman, simak dengan batin kita, simak dengan kolbu kita, masukkan ke dalam telinga kanan kita, masukkan ke dalam sanubari hati kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pernah melampaui batas dalam bermaksiat, tidak ada satupun dosa besar kecuali pernah kita lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah merasa tidak diampuni dosa-dosa kita ketika kita kembali dan mau kembali kepada Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan di last minute bulan Sya'ban ini dan nanti kita bisa lakukan di bulan Ramadan itu adalah al-isti'dadul ilmi wal amali. Hendaknya mulai hari ini perbanyak persiapan ilmu dan amal kita. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ali bin Abi Thalib menyebutkan ada 4 kriteria orang dikatakan orang yang beriman. Satu di yang 4 itu adalah wal amalu bitanzil. Orang yang beriman dikatakan orang beriman apabila melakukan 4 hal. Satu di antaranya itu wal amalu bitanzil, mereka menunaikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup mereka. Maka tidak ada yang orang beriman menurut Imam Ali bin Abi Thalib kecuali mereka kembali kepada Quran dan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hari ini kemudian kita belajar bagaimana puasanya Nabi. Mari kita pelajari bagaimana tata cara sahurnya Nabi. Mari kita pelajari bagaimana kaifiyah puasa Nabi mulai dari fajar sampai tulu'ul syamsi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat tarawih. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berta'amul bersama keluarganya di Ashrul Awakhir min Ramadan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan zakatnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan sedekahnya dan sebagainya. Mulai hari ini perteballah keilmuan untuk menuju Ramadan. Supaya apa? At-tahawun bil amri idza hadar waktu. Ketika Ramadan itu sudah tiba, kita betul-betul maksimal kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Semoga kita kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك اليهود الذين قتلوا أطفال المسلمين ونساء المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم سلمنا وسلمنا إلى رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يا عباد الله.